Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kembali lagi kita melaksanakan kegiatan majelis ilmu secara online. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini insya Allah bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan mengkaji yaitu serba-serbi seputar hujan dalam kacamata agama. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa di bulan-bulan ini musim penghujan dimulai. Kalau di Makassar sendiri itu setiap hari hujan. Bahkan mulai dari pagi, siang, bahkan malam juga. Saya tidak tahu kalau di Jayapura apakah sudah mulai juga. Nah, oleh karena itu dengan dasar inilah sehingga kita akan mencoba mengkaji ya bagaimana hujan dalam kacamata agama. Yang jelas dalam kehidupan sehari-hari dengan turunnya hujan atau datangnya hujan, ada yang senang, ya, ada yang gembira, tetapi ada juga yang kurang senang, ada yang menggerutu, ada yang mengeluh. Mungkin ini tergantung dari situasi dan kondisi seseorang. Ya. Yang jelas, kalau kita melihat dari kacamata agama, ya hujan itu adalah rahmat. Jadi hujan itu adalah rahmat. Sebentar kita akan jelaskan lebih jauh. Yang jelas bahwa serba-serbi seputar hujan ini kita akan kaji 5 hal. Kita akan melihat dari kacamata agama mengenai hujan ini dari 5 hal. Yang pertama yaitu kita akan jelaskan nanti proses pembentukan hujan. Ya, bagaimana menurut Al-Quran. Yang kedua, kita akan melihat juga bagaimana kadar hujan. Ya. Jadi kadar hujan, ya ukuran hujan. Ya. Ini juga kita akan melihat bagaimana Al-Quran dan kita ya kombinasikan dengan pandangan sains. Kemudian yang ketiga kita akan jelaskan sebentar yaitu keberkahan dan manfaat hujan.
Lalu yang keempat yaitu amalan-amalan ketika turun hujan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu keringanan ketika turun hujan. Inilah 5 tema atau subtema yang kita akan jelaskan pada kajian kali ini. Ya tentu dengan penjelasan yang singkat ya karena mengingat keterbatasan waktu. Yang pertama, masalah pembentukan hujan atau bagaimana proses ya hujan itu bisa terjadi. Waktu kita belajar dulu di pelajaran IPA, kita tentu masih mengingat. Saya akan tunjukkan, saya akan share satu gambar untuk lebih memperjelas lagi. Ya. Ya, kita melihat dari gambar ini bahwa ternyata proses hujan ini secara ilmu pengetahuan. Jadi sebelum terjadinya hujan itu diawali dari penguapan. Ya, diawali dari penguapan. Ya, kita lihat dari penjelasannya bahwa sinar matahari mengenai sumber-sumber air dan akan membuat sumber air tersebut menjadi menguap. Jadi air yang ada di laut ini akibat dari sinar matahari itu menguap naik ke atas. Ya. Akhirnya terjadi kondensasi, ya, pembentukan awan. Ya. Jadi terjadi kondensasi sehingga membentuk awan yang menguap, yang mengandung uapan air. Lalu awan ini yang mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan. Nah, disinilah masa jenuhnya. Akhirnya terjadilah hujan. Nah, beginilah secara sederhana proses pembentukan proses ya hujan itu. Ya, sehingga terjadi hujan. Nah, bagaimana dalam pandangan Al-Quran? Ternyata di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jauh-jauh sebelumnya telah menerangkan di dalam Al-Qur'an. Proses yang saya sebutkan tadi itu ternyata jauh-jauh sebelumnya Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Yaitu tepatnya dalam surah Ar-Rum ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaba fayasbituhu fis sama'i kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadaqa yakhruju min khilali. Inilah dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ya proses pembentukan dan turunnya air hujan itu. Di sini Allah berfirman, dialah Allah yang mengirimkan angin. Jadi yursilur riyah fatuthiru sahaban. Lalu angin itu ya menggerakkan awan. Fayabsutuhu fis samai. Dan Allah membentakannya di langit kaifa yasha'u menurut yang dikehendakinya. Yaj'aluhu kisafa dan menjadikannya berkumpul-kumpul
fataral wadqa, lalu kamu lihat hujan, yakhruju min khilalihi, keluar dari celah-celahnya. Nah, jadi dari ayat ini itu persis tahapannya dengan apa yang kita pelajari itu di ilmu pengetahuan alam. Ya, tahap pertama itu Allah jelaskan Allahul ladzi yursilur riyah. Dialah Allah yang mengirimkan angin. Aduh. Ya. Sudah bangkaran, sudah Alonsius. Dialah Allah yang mengirimkan angin. Nah, dijelaskan ya oleh para ulama bahwa gelembung-gelembung udara yang tidak terhitung jumlahnya dibentuk oleh buih-buih lautan yang secara terus-menerus pecah dan mengakibatkan partikel-partikel air tersembur ke udara yang menuju ke langit. Inilah yang disebut dengan proses penguapan. Ya, jadi proses penguapan naik ke langit. Nah, partikel-partikel inilah kemudian terbawa angin, ya, dan bergeser ke atas menuju atmosfer. Nah, itulah penjelasan para ahli tafsir mengenai ayat ini sebagai tahapan pertama, proses pertama ya pembentukan hujan itu. Kemudian tahap yang kedua, fatusiru sahaban, ya, fayasbutuhu fis sama'i kaifa yasha. Ya. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkan di langit menurut yang dikehendakinya. Ya, wa yaj'alu kisapa, dan menjadi bergumpal-gumpal. Nah, ini adalah gambaran awan. Jadi setelah proses penguapan sehingga terbentuk awan. Ya, inilah bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa Al-Qur'an ya pada tahapan yang kedua. Yang mengatakan bahwa ya, angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkan di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadi ya bergumpal-gumpal. Nah, kemudian tahapan ketiga, fataral wadqa yakhruju min khilali. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Itulah proses turunnya hujan. Ya. Artinya apa? Bahwa ternyata seluruh kejadian yang terjadi di alam ini itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menggambarkan dalam Al-Qur'an. Hanya saja memang kalau seandainya ya ada kejadian-kejadian alam, ada kejadian-kejadian alam, ya itu mungkin ya yang terjadi itu mungkin penyebabnya karena itu belum dikaji dalam Al-Qur'an. Termasuk juga ya Allah Subhanahu wa taala menerangkan proses terbentuknya bumi ini. Ya, tidak perlu awan, bumi ini saja Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana proses terbentuknya bumi ini. Nah, termasuk juga proses pembentukan hujan. Nah, itu pandangan Al-Qur'an. Artinya apa? Bahwa apa yang kita ketahui selama ini melalui media ilmu pengetahuan alam itu sesungguhnya jauh-jauh sebelumnya Allah sudah terangkan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadar hujan. Ya, ukuran hujan. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Az-Zukhruf. Walladzi nazzala minas sama'i ma'a biqadarin fa'ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Artinya, dialah yang menurunkan air dari langit menurut kadar, ya, menurut ukuran yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu
seperti apa air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan air dari langit, itulah air hujan menurut kadar, ukuran. Nah, ukurannya seperti apa? Para ahli telah menemukan ya ukuran-ukuran yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Ya. Saya akan share lagi. Nah, pertama, ukuran yang dimaksud dalam Al-Quran, pertama ukuran yaitu jarak, ya jarak awan dengan permukaan tanah atau permukaan laut. Ya. Setelah penelitian bahwa itu rata-rata jarak awan dengan permukaan tanah yaitu sekitar 10.000 sampai 12.000 meter. Bahkan ada yang lebih dari itu. Jadi itu rata-rata lebih dari 10.000 meter. Berarti jarak tanah dengan awan yang bakal nanti sebagai sumber turunnya hujan itu sekitar 10 kilometer jaraknya. Atau 10.000 meter. Ya sampai 12.000 meter. Ya, atau 12 kilometer jaraknya. Nah, itu yang pertama. Jadi ukuran jarak antara permukaan tanah dengan awan yang nantinya akan menurunkan atau mengeluarkan hujan. Kemudian yang kedua, proses penguapan. Proses penguapan dengan turunnya hujan, ini kan ceritanya siklus. Ya, naik, setelah naik turun lagi. Ya, seperti inilah siklus daripada proses terbentuknya hujan. Jadi ketika penguapan, ya menurut para ahli, ya itu diperkirakan sebanyak 16 ton air di bumi menguap setiap detiknya. Ya. Jadi setiap detiknya proses penguapan air ke langit itu 16 ton. Jadi ketika menguap air ini 16 ton per detik. Dan itu sebanding ketika turun hujan juga diperkirakan sekitar 16 ton per detik turunnya. Jadi proses penguapan ya jumlah ya volume yang menguap itu adalah 16 ton per detik. Demikian pula juga ketika turun hujan ya turunnya hujan ini juga per detik itu 16 ton. Ya, 16 ton air. Nah, ini juga bagian dari keterangan ayat biqadarin dengan ukuran. Ya, jadi masing-masing ada ukurannya. Kemudian yang ketiga dijelaskan juga para ahli mengenai kecepatan. Ya, air hujan yang turun ya ke tanah. Ya, dari atas turun ke tanah atau turun ke laut. Ya. Kalau dari segi ilmu pengetahuan ya, jarak 10.000 meter atau 12.000 meter atau 10 kilo sampai 12 kilo atau bahkan boleh jadi lebih dari itu dari atas ke permukaan tanah. Nah, kalau jaraknya seperti ini, sejauh ini ketika jatuhnya air hujan itu yang menetes, ya kecepatannya itu bisa sampai
550 km per jam. Itu luar biasa kencangnya. Jadi 558 km per jam. Nah, ini secara ilmu pengetahuan. Ya, ketika ada benda yang jatuh dari atas, ya, dengan ketinggian 10 meter, 10.000 meter atau sampai 12.000 meter, kemudian jatuh ke bawah, maka rata-rata kecepatan turunnya itu 558 km per jam. Ini luar biasa kencangnya. Ya, luar biasa kencangnya ketika turun. Nah, kalau ini terjadi, kalau ini secara ilmu pengetahuan, kalau ini terjadi 558 km per jam, maka tentu akibatnya fatal. Ya. Akibatnya fatal. Di mana ya, objek apapun yang jatuh dengan kecepatan tersebut itu akan mengakibatkan kerusakan. Ya, termasuk air hujan ini. Nah, apa akibatnya? Kerusakan apa? Misalnya seluruh lahan tanaman akan hancur dengan jatuhnya air hujan itu dengan kecepatan 558 km per jam. Jadi lahan tanaman itu akan hancur. Demikian pula juga pemukiman, perumahan, kendaraan akan mengalami kerusakan juga. Dengan jatuhnya air hujan kalau kecepatan 558 km per jam. Bahkan kita, ya apalagi kita ini, ya seandainya seperti itu, ya dan ini memang berdasarkan ilmu pengetahuan, ya tentu kita tidak mampu bertahan, bahkan kita bisa ya cedera. Ya jangankan kita, ya rumah saja, mobil saja bisa rusak, apalagi kita ini sebagai manusia. Nah, tapi qadarullah, ya, Allah menakdirkan lain seperti itu. Ternyata ya, dengan ukuran seperti ini, ya 568 km per jam, ya ketika itu perjalanannya normal, kecepatan normal. Ya, tapi karena ada hal yang istimewa, ya, dengan tetesan-tetesan hujan ini, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memperlakukan kecepatan 568 km per jam air hujan itu jatuh ke tanah. Ya. Tapi Allah merubahnya hanya sekitar 8 sampai 10 km per jam. Subhanallah. Hanya 8 sampai 10 km. Itu dari 558. 500 lebih dari 500 km per jam. Itu menjadi 8 sampai 10 km saja. Subhanallah. Ini adalah bagian dari fakta. Karena kita merasakan ketika kita kena air hujan, itu kita tidak merasa apa-apa, tidak merasa sakit. Bahkan ada yang menjadikan sebagai terapi. Dengan titik-titik hujan, itu jadikan terapi terhadap badannya. Subhanallah. Kemudian ukuran yang lain, yaitu suhu, ya. Nah, dijelaskan oleh para ahli bahwa pada lapisan atmosfer tempat terjadinya hujan, ya, jadi lapisan atmosfer di atas ini, ya terjadinya hujan, temperatur bisa turun sampai 400 derajat Celcius. Jadi minus. Jadi turun 400 derajat. Jadi minus 400 derajat. Jadi di bawah 0 derajat sampai 400 derajat. Artinya apa?
Jangankan 400 derajat. Ketika berada pada 0 derajat saja, ya, ketika membekukan air itu sangat cepat dan sangat keras. Apalagi minus 400 derajat Celcius. Ya. Tapi qadarullah. Ya, qadarullah dengan suhu, ya, air hujan yang sampai minus 400 derajat Celcius ini, ya, Allah tidak membuat air hujan itu ketika turun ke bumi, ya, sedingin itu. Ya. Oleh karena itulah sehingga tetesan-tetesan hujan itu tidak berubah menjadi partikel-partikel, ya, yang partikel-partikel es. Ya, itu pada umumnya, sekalipun ada daerah khusus di mana ketika turun hujan, ya, air es yang turun. Ya, tapi kebanyakan di permukaan bumi ini, ya, turunnya hujan itu dengan air atau tidak berbentuk partikel-partikel es, yang tentu ini membawa mudarat, ya, membawa mudarat bagi kehidupan manusia itu sendiri secara umum. Nah, apa alasannya? Kenapa tidak sampai berupa es turun? Alasannya tidak membekunya tetesan hujan tersebut adalah karena air yang terkandung dalam atmosfer merupakan air murni. Ya. Jadi air murni. Jadi air hujan itu turun. Jadi awalnya itu adalah air murni. Di mana air murni itu ketika dibekukan itu tidak akan bisa menjadi beku. Ya, subhanallah. Inilah fakta-fakta ilmiah yang tentu juga perlu kita ketahui. Untuk apa kita ketahui semua itu? Ya, kita ketahui untuk, ya, membesarkan Allah. Ya, untuk mengetahui, ya, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengetahui dan memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini akan meningkatkan, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi tadi kita sudah jelaskan bagaimana proses pembentukan air hujan. Yang kedua, kadar hujan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu keberkahan dan manfaat hujan, ya, menurut Al-Quran. Tentu kita semua sudah merasakan, ya, bagaimana keberkahan dan manfaat hujan itu. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa turunnya hujan memang kadang ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang menggerutu. Tapi itu adalah situasi yang relatif. Ya, artinya misalnya hari ini mungkin dia tidak senang turun hujan karena dia beraktivitas di mana aktivitas itu dengan turunnya hujan terganggu aktivitasnya. Tapi boleh jadi besok justru dia tunggu hujan. Sehingga kadang orang, ya, mengatakan, ya, ketika tidak turun hujan, dia katakan, kenapa tidak turun hujan ini? Ya, tapi ketika turun hujan, dia lagi, kenapa turun hujan? Nah, begitulah manusia. Bagaimana Al-Quran melihat itu? Dijelaskan oleh Al-Quran, ya, banyak ayat sebenarnya, tapi saya bacakan 2 ayat saja untuk mempersingkat waktu. Ya, dalam surah, ya, Qaf, surah yang ke-50 ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Artinya, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Ya, jadi hakikat air yang turun dari langit, yaitu air hujan itu adalah sebuah keberkahan dari Allah. Jadi keberkahan yang Allah turunkan. Ya, salah satu nilai keberkahan yang diperoleh dengan air hujan itu, fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid.
Yaitu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketahui. Ya, ini bagi petani tentu adalah sebuah keberkahan. Ya, karena bisa menjadi subur ya tanaman-tanamannya, kebunnya dan lain sebagainya. Kemudian dalam surah Al-Anbiya, ya, dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 30, Allah berfirman, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun." Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya. Jadi segala sesuatu yang hidup ya itu dari air sesungguhnya. Artinya kita tidak akan bisa hidup tanpa air. Ya, termasuk sumber air itu adalah air hujan. Ya. Oleh karena itu kata Allah, afala yu'minun, maka mengapa kalian tidak beriman? Ini adalah teguran bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dibuka hatinya. Bahkan dia sudah merasakan bahwa dengan air itu mereka bisa hidup. Ya, mereka bisa hidup tenang. Ya, bisa beranak cucu. Itu salah satu yang utama adalah itu karena air. Tapi orang-orang yang sudah tertutup hatinya, tetap mereka tidak beriman kepada Allah. Makanya Allah katakan, afala yu'minun. Ya, mengapa mereka tidak juga beriman? Tapi insya Allah kita sebagai orang yang beriman dengan memahami bahwa ternyata air hujan yang turun itu sesungguhnya adalah keberkahan dan rahmat. Ya. Dan itu sekali lagi itu bukan musibah. Jadi hujan yang turun itu adalah keberkahan dan rahmat dan itu bukan musibah. Nah, ketika ditanya Pak Ustaz, kenapa? Gara-gara hujan sehingga terjadi longsor. Gara-gara hujan terjadi banjir dan lain sebagainya. Ya, maka jawabannya sebenarnya bukan karena hujannya. Bukan karena hujannya, tapi itu karena akibat ya tangan-tangan manusia yang merusak alam lingkungannya sehingga ketika turun hujan terjadi longsor, ketika turun hujan terjadi banjir. Itu karena apa? Ya, ya karena dia merusak lingkungan. Jadi bukan karena hujannya, tapi karena tangan-tangan manusia ini yang merusak lingkungan sehingga menyebabkan banjir, sehingga menyebabkan longsor dan sebagainya. Jadi hujan itu bukan penyebab utamanya terjadinya musibah, tapi itu karena tangan manusia sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi. Itu karena apa? Bi aydin nas, itu karena tangan manusia, perbuatan manusia sendiri. Ya, jadi jangan salahkan hujan. Jangan gara-gara hujan seharian sehingga kami ini kebanjiran sampai 1 meter, 2 meter. Jangan. Jadi musibah itu adalah hujan itu adalah berkah dan rahmat yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Kemudian selanjutnya yang keempat, serba-serbi yang keempat yang perlu kita ketahui terkait dengan hujan ini, yaitu amalan apa saja yang kita lakukan ketika turun hujan. Ternyata menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun hujan, ya ada beberapa amalan yang disunnahkan untuk kita lakukan. Di antaranya adalah ya, memperbanyak berdoa. Ya, memperbanyak berdoa. Karena dalam hadis disebutkan, ya di sini ada 2 hadis. Hadis yang pertama
Rasulullah SAW bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. Itu kata Nabi. Artinya kalau mau doanya diijabah oleh Allah, maka carilah 3 keadaan. Keadaan pertama kata Nabi, yaitu bertemunya 2 pasukan. Ini pada ya, peperangan. Ya. Kemudian yang kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Itu keadaan di mana ketika kita berdoa, itu istijabah doa kita. Menjelang sholat dilaksanakan. Ya, di situ kita perbanyak berdoa, khususnya ya kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan syaitan pada saat sholat. Itulah pentingnya kita perbanyak berdoa. Itu salah satu di antara. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, yaitu pada saat hujan turun. Ya. Jadi ketika hujan turun, ya, alangkah baiknya ya, kita banyak beribadah kepada Allah. Kalau perlu, ya segera wudhu, kemudian sholat sunat, kemudian berdoa, minta kepada Allah. Itu harusnya seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan At-Tabrani, ya, dikatakan sintani ma turaddani du'a'u. Ada 2 doa yang tidak akan ditolak. Jadi ada dua doa yang tidak akan ditolak. Ya. Yaitu ad-du'a'u indan nida. Yang pertama doa ketika azan. Ya, doa ketika azan. Wa tahtal matar. Dan yang kedua, doa ketika turun hujan. Nah, ini memperkuat lagi bahwa ketika turun hujan itu terbuka pintu langit dan Allah mengijabah segala doa para hamba-Nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan membaca doa khusus ketika turun hujan. Jadi ada doa khusus. Kalau tadi itu secara umum. Nah, ada doa khusus. Nah, bagaimana doanya? Kita lihat lagi. Kita akan share lagi bagaimana doanya. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'a. Jadi ketika awal turun hujan dan hujannya tidak keras, ya. Jadi hujannya normal, ya. Tidak deras. Jadi awal-awal turun tidak deras. Inilah yang kita minta kepada Allah. Allahumma shayyiban nafi'a. Artinya ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Jadi kita pertegas. Karena memang awal atau asal dari hujan itu adalah rahmat berkah. Rahmat berkah itu tentu akan melahirkan manfaat. Oleh karena itu kita pertegas dan turunnya hujan ini mudah-mudahan Allah jauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Dengan meminta Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Jadi dibiasakan Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap turun hujan, khususnya awal-awal hujan, cepat baca doa itu. Ya mudah-mudahan hujan yang terjadi insya Allah ya tidak mengakibatkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya ulangi, ya bisa Bapak Ibu bisa ikut juga di situ. Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Kemudian yang ketiga, kita juga dianjurkan
ketika turun hujan, ya, rasa takut. Jadi adanya rasa takut, takut apa? Bukan takut ya karena suara hujan yang sangat deras misalnya, tapi adanya timbul rasa takut datangnya azab ketika mendung. Bahkan sejak mendungnya, apalagi hujannya. Karena inilah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya, di mana umat-umat terdahulu itu ada yang diturunkan azab yang melalui mendung awan hitam sehingga turun hujan yang sangat lebat. Maka kita juga seyogianya timbul juga ada rasa takut itu datangnya azab. Jangan-jangan ini adalah azab sehingga kita rasa takut. Sehingga dengan adanya timbul rasa takut ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ingin mendapatkan ya azab, kita tidak ingin mendapatkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat yaitu ketika turun hujan lebat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita membaca doa. Ya, kalau tadi itu doanya ketika awal turun dan hujannya tidak lebat. Tapi ketika hujan turun lebat, ya maka Nabi mengajarkan doa. Ya, kita dianjurkan membaca doa. Nah, bagaimana doanya? Ya, ini doanya. Coba kita ya bisa Bapak Ibu ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal zirabi wa butunil awdiyati wa manabitil syajar. Ya, memang ini agak panjang dan memang ya bahasa doanya juga ya agak-agak sulit. Jadi saya ulangi satu kali lagi. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal zirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Ya, apa artinya? Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, inilah doa yang diajarkan oleh Nabi ya ketika turun hujan yang lebat. Ya, kalau tadi biasa-biasa itu Allahumma shayyiban nafi'a. Tapi kalau sudah lebat sekali ya maka inilah yang kita baca. Kemudian selanjutnya yang kelima, doa ketika terjadi angin kencang, hujan dan angin kencang. Jadi hujannya lebat, ya, dan itu ada angin kencang. Nah, apa yang dibaca? Nabi juga ajarkan. Ya, Nabi ajarkan ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursiltu bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursiltu bihi. Nah, inilah yang dibaca. Ya Allah, aku mohon kepadamu baiknya angin ini dan kebaikan yang ada padanya. Dan aku memohon kebaikan dari yang diutus dengannya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya angin ini dan keburukan yang ada padanya. Dan aku berlindung dari keburukan yang diutus dengannya. Ya. Jadi ini dibaca ketika turun hujan angin kencang. Atau enggak, biasanya sebelum turun hujan ada angin kencang. Ini juga doa ini yang dibaca ketika
Sekalipun tidak ada hujan turun, hanya angin kencang saja, nah ini tetap yang dibaca. Apalagi kalau terjadi angin kencang dan hujan. Jadi semata-mata dengan doa-doa ini kita minta kepada Allah ya, agar dilindungi dari bahaya-bahaya yang terjadi. Baik itu bahaya hujan yang Allah turunkan maupun bahaya angin kencang. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam dianjurkan ya, ketika hujan sambil ada petir, suara petir. Ya, ini kan biasa. Sudah hujan keras, kemudian angin kencang, ada lagi petir, kilat. Nah, ya secara khusus kalau terjadi petir, ya maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca doa. Nah, apa doanya? Nah, inilah doanya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Nah, inilah yang dibaca ya pada keadaan turun hujan dibarengi dengan hujan biasa, angin kencang, kemudian petir, kilat, ya itulah semua doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan doa itu, saya kirim di chat, ya. Silakan Bapak Ibu, kalau yang paling bagus pakai laptop, buka di chatnya. Di situ saya sudah kirim dan tinggal di download. Ya, pakai HP juga bisa. Silakan dibuka chatnya. Di situ serba-serbi seputar hujan. Di situ slide yang saya perlihatkan tadi, ini yang isinya. Ya, di situ ada doa-doanya. Jadi silakan di-download. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, amalan yang dianjurkan ketika hujan, ya, yaitu mengambil berkah dari air hujan. Nah, ternyata Rasulullah SAW berdasarkan hadis, ya, qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah. Matarun. Jadi pernah kehujanan. Qala fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyingkap ya saubahu, bajunya. Jadi menyingkap atau membuka bajunya hatta asabahu minal matar. Sehingga ya terkena atau terguyur air hujan ya badannya beliau. Ya. Fakulna ya Rasulullah. Kemudian kami mengatakan, ya wahai Rasulullah, lima sana'ta hadza? Ya, kenapa engkau lakukan ini? Ya, kenapa engkau lakukan ini? Ya, lalu Rasulullah SAW bersabda, qala ya li'annahu hadisu ahdi bi rabbih ta'ala. Ya, li'annahu hadisu ahdi bi rabbih ta'ala. Ya, karena kata Nabi, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Jadi kita ambil berkahnya. Jadi kita ambil berkahnya. Itu diantara amalan yang dianjurkan. Masih ada lagi amalan yang lain. Yang ke-8, dianjurkan berwudu dengan air hujan. Ya, kalau kita sempat, ambillah air hujan, kita pakai berwudu. Kemudian yang ke-9,
Nah, ini yang paling penting, yaitu kita sama sekali tidak boleh mencela hujan. Ya, ketika turun hujan, kita tidak boleh mencela hujan. Sebab hujan adalah ciptaan Allah. Ketika kita mencela hujan, sama kita mencela Allah. Sama kita mencela Allah. Ketika kita hina hujan, sama dengan kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari awal kita sudah berikan pemahaman yang sangat jelas dan mendalam bahwa hujan itu ya sifat aslinya adalah penuh dengan keberkahan dan rahmat. Hujan itu adalah berkah, hujan itu adalah rahmat. Kemudian yang terakhir, amalan yang dianjurkan yaitu berdoa setelah turun hujan. Ya, jadi ternyata setelah hujan reda, ada juga doa yang diajarkan Nabi. Apa doanya? Ya, kita baca ini. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Jadi mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya bagian yang kelima, serba-serbi hujan dalam kacamata agama, yaitu keringanan ketika turun hujan. Ini perlu kita ketahui. Ya, secara singkat saya mau sampaikan. Pertama, ini keringanan ketika turun hujan. Tapi hujan yang dimaksud di sini adalah hujan yang deras sekali. Ya, pertama bolehnya meninggalkan sholat jamaah di masjid ketika turun hujan. Jadi boleh tidak berjamaah, boleh tidak ke masjid berjamaah. Karena hujan yang deras. Bukan hujan baru rintik-rintik. Gara-gara hujan rintik-rintik sehingga tidak ke masjid. Bukan. Artinya hujannya sangat deras. Karena itu ada riwayat. Ya, ada riwayat. Ya, tidak perlu saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Yang menjelaskan mengenai hal itu. Kemudian yang kedua, yaitu bolehnya menjamak sholat ketika hujan deras. Boleh menjamak sholat ketika hujan deras. Nah, tapi ada catatannya. Yang pertama, catatannya menjamaknya di sini, yang dimaksud menjamak, yaitu mengumpulkan saja tapi bukan meringkas. Sebab kalau meringkas itu namanya qasar. Ya, misalnya duhur dengan asar. Itu bisa dijamak duhur dengan asar. Ya, masing-masing 4-4 tetap rakaatnya. Maghrib Isya 3, Maghrib Isya 4. Kemudian yang kedua, jamak dilakukan dengan imam di masjid. Nah, artinya syaratnya di masjid. Ini ketika kita di masjid, misalnya kita sholat duhur di masjid, hujan lebat turun, maka bisa langsung jamak dengan asar saat itu dan dipimpin oleh imam masjid. Tapi kalau di rumah enggak boleh, itu syaratnya. Yang ketiga, apabila sholat telah dijamak pada waktu pertama dari 2 sholat, lalu setelah dijamak hujan tersebut reda, maka sholatnya tetap sah. Jadi kalau misalnya sudah dijamak, ya, selesai sholat asar, ini di waktu duhur ini sudah dijamak, tiba-tiba hujan reda, maka sholat asarnya tidak perlu diulang. Kemudian hujan yang dibolehkan seseorang menjamak sholatnya adalah hujan yang bisa membuat pakaian itu basah kuyup karena derasnya dan mendapat kesulitan jika berjalan dalam kondisi hujan. Ya, jadi ada kesulitan. Jadi bukan hanya sekedar basah kuyup, tapi ada kesulitan. Jadi kalau misalnya sudah di masjid mau kembali lagi ke rumahnya lalu balik lagi, itu ada kesulitan. Sehingga dikatakan bahwa bisa langsung dijamak, misalnya maghrib, bisa langsung salat isya, setelah itu langsung kita pulang ke rumah, tanpa menunggu waktu isya lagi karena kita sudah salat isya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah kajian kita. Saya lihat di chat ini, tanya belum muncul ya. Bagaimana sekarang, sudah muncul atau belum? Saya coba kirim ulang lagi. Ya mudah-mudahanlah bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bagaimana? Sudah ada saya simpan, Pak Ustaz. Ya, Sudah ada saya simpan, nanti saya kirim. sudah ya. Artinya sudah terlihat di chatnya. Udah, nanti bisa saya kirim ke anunya Pak Ustadz baru diteruskan bersama di YouTube. Baik. Jadi kalau misalnya belum terlihat, silakan di japri saya. Ya, di japri saja Bapak Ibu. Saya tidak perlu dikirim ke grup karena Ya, nanti saya japri Pak. Saya Ya. japri ke Pak Ustadz. Ya, silakan di japri bagi khususnya Bapak Ibu yang hadir di sini. Kalau secara khusus saya langsung kirimkan ke nomornya, silakan japri ke saya. Yang minta doa, nanti saya akan kasih. Ya, jadi saya tidak kirim ke grup karena doa ini yang bagi yang butuh saja, ya, dan yang sudah tahu manfaatnya. Ya, kalau yang tidak mengikuti itu kan tidak tahu manfaatnya dan mungkin seakan-akan tidak butuh. Ya, doa itu bisa berkah bagi yang butuh. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa chat saya sehingga bisa saya kirimkan doanya. Baik, saya kira demikian. Sebelum saya tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya? Atau sudah cukup ya? Karena ini sudah 1 jam kita ngaji online. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita pelajari malam ini terkait dengan hujan, insya Allah mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua. Sudah tergambarkan bagaimana hujan dalam kacamata agama, di mana kesimpulannya adalah bahwa hujan yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika turun hujan dan hal-hal yang terkait dengan hujan itu ternyata ada yang dianjurkan untuk kita lakukan. Di antaranya adalah memperbanyak berdoa, baik doa khusus maupun doa secara umum. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan kita panjang umur dan ada waktu kita akan bersua kembali, berjumpa kembali pada malam Senin yang akan datang dengan tema yang berbeda insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'anu ala tiklan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.